Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Ibtihal dan Malvida dalam acara podcast Prosisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bursa Kerja Kursus atau yang biasa disingkat dengan BKK. Langsung aja kita panggil narasumbernya, check it out. Di sini udah ada narasumbernya dengan Bu Mini selaku Ketua BKK dari SMK Karya Bahana Mandiri 2. Silakan Bu Mini. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Sumini selaku Ketua BKK SMK Karya Bahana Mandiri 2. Selain sebagai Ketua BKK SMK Karya Bahana Mandiri 2, Ibu juga mendapatkan tugas atau kewajiban sebagai mengajar guru produktif akuntansi. Jadi sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan industri serta ketua BKK SMK Karya Bahana Mandiri 2. Siap. Nah, kita langsung masuk ke topiknya aja ya. Baik. Jadi gini, kan banyak banget nih Bu dari siswa-siswi SMK nih kayak sering banget nih denger BKK. Sebenarnya tuh mereka tuh tapi belum pada tahu nih BKK itu apa. Sebenarnya BKK itu apa sih Bu? Baik, Ibu jelaskan ya biar kalian siswa-siswi SMK Karya Bahana Mandiri 2 yang mungkin terutama bagi siswa-siswi yang baru bahwa BKK atau Bursa Kerja Khusus itu adalah wadah atau lembaga bentukan dari lembaga atau yayasan SMK Karya Bahana Mandiri 2 yang tentunya mendapatkan izin dari Depdakter Trans ya untuk berperan membantu Dinas Tenaga Kerja terkait khususnya Kota Bekasi yaitu sebagai wadah menyalurkan alumni SMK Karya Bahana Mandiri 2 yang masuk dunia kerja. Jadi yang untuk mencari lowongan pekerjaan atau pekerjaan yaitu yang memfasilitasi atau mewadahi adalah Bursa Kerja Khusus. Jadi BKK ini adalah tempat yang mewadahi untuk lowongan-lowongan kerja seperti itu ya dari PT-PT. Iya betul, khususnya alumni SMK Karya Bahana Mandiri 2 serta umumnya sekolah terdekat gitu. Sekolah terdekat. Ya. Jadi bukan hanya SMK KBM 2 doang yang bisa ikut BKK. Betul. SMK terdekat juga bisa ikut. Bisa ikut ya, karena memang tugasnya sebagai unit kecil yang membantu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengurangi pengangguran. Tentunya pengangguran itu timbulnya adalah alumni-alumni yang baru lulus. Makanya supaya alumni-alumni yang baru lulus cepat terserap di dunia industri dan kerja, makanya BKK sekolah itu didirikan supaya bisa membantu langsung lulusannya untuk disalurkan atau ditempatkan di industri-industri yang tentunya sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan sekolah atau dengan BKK gitu. Kalau peran Bursa Kerja Kursus itu sendiri apa ya Bu? Nah, perannya sangat banyak. BKK atau Bursa Kerja Khusus itu perannya yaitu tadi sebagai memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi alumni, kemudian memberikan informasi terkait dengan persiapan calon alumni supaya nanti ketika masuk di dunia kerja itu intinya ada persiapan, yaitu persiapannya ya harus diberikan informasi sedetail mungkin bagaimana kriteria masuk dunia kerja atau bekerja yang melalui pelatihan soft skill, kemudian melalui pelatihan itu persiapan baik itu meliputi keterampilan yang diperlukan, kemudian sikap atau attitude yang dibutuhkan di dunia kerja. Kemudian bagi yang alumni tentunya sesuai dengan MOU dengan perusahaan ya dibukalah peluang-peluang kerja yang ada yang tentunya memang yang sudah MOU dengan Bursa Kerja Khusus atau dengan sekolah gitu. Oke. Kalau kontribusi alumni SMK Karya Bahana Mandiri 2 di dunia kerja dan di dunia industri ada apa aja tuh Bu? Baik, BKK atau SMK Karya Bahana Mandiri 2 itu kan terdiri dari 5 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknologi laboratorium medik, kemudian farmasi klinis dan kesehatan, kemudian animasi, perbankan dan akuntansi. Nah, untuk akuntansi kiprahnya dunia industri dan dunia usaha, tentunya kalau akuntansi itu bekerjanya di bidangnya sangat luas, meliputi perusahaan jasa dagang dan manufaktur.
Sedangkan untuk alumni perbankan itu ya tentu luas juga sama seperti akuntansi karena masih satu rumpun. Itu kiprahnya di dunia industri tentunya selain di dunia perbankan bekerja ataupun kiprahnya di dunia perbankan tentu juga bisa di manufaktur, jasa dagang. Nah, banyak alumni SMK Karyabahana yang jurusan akuntansi dan perbankan sudah menempati banyak perusahaan yang tentunya sudah MOU dengan BKK dengan Sekolah Karyabahana Mandiri 2. Itu ya seperti di perusahaan manufaktur itu menempati posisi sebagai seorang accounting junior, kemudian di bagian operator, kemudian ada juga di bagian leader, kemudian di bank juga ada di bagian front office, kemudian perusahaan jasa dagang pun juga ada. Dagang juga ada. Nah, kemudian untuk teknologi laboratorium medik itu tentunya kiprahnya dia bekerja di laboratorium medik di rumah sakit yang sudah MOU dengan sekolah. Untuk TLM biasanya mereka adalah napak tilas. Jadi ketika mereka itu PKL di rumah sakit di mana tempat mereka PKL yang tentunya sudah MOU, nah mereka itu biasanya karena ada beberapa siswa pakar yang memiliki kualitas ya, kemudian mereka ditarik sebagai karyawan di rumah sakit, di lab rumah sakit tersebut. Nah kemudian untuk farmasi ini lebih luas lagi kiprahnya, karena untuk farmasi ini selain dia sebagai di bidang pelayanan dan jasa apoteker, karena nanti ketika lulus sebagai seorang apoteker junior atau nah itu mereka juga bisa juga di manufaktur, tapi tentunya manufakturnya yang ada hubungannya dengan manufaktur kefarmasian seperti produk kosmetik, kemudian produk obat, ya kemudian produk makanan minuman yang sampai saat ini SMK Karyabahana Mandiri 2 itu sudah bekerja sama dengan lebih dari 42 perusahaan yang membawahi bidang yaitu 5 kompetensi keahlian yang ada di Karyabahana Mandiri 2. Yang terakhir yang paling bontot itu adalah animasi. Ya animasinya adalah termasuk kelompok seni ya. Nah, ini memang baru 1 kali meluluskan, tetapi memang untuk lulusan yang pertama ini memang kiprahnya belum 100% sesuai dengan link and match dengan jurusannya, tetapi BKK atau Bursa Kerja Khusus SMK Karyabahana Mandiri 2 akan berusaha semaksimal mungkin supaya animasi nanti kiprahnya di dunia industri dan dunia kerja itu sesuai atau link and match sesuai dengan harapan mereka melanjutkan di animasi seperti itu. Nah, kalau cara Ibu untuk mendapatkan lowongan kerja untuk calon alumni atau calon alumni yang belum bekerja itu gimana Ibu? Ya, baik, tentunya yang tadi di awal sudah Ibu kemukakan, yang tentunya pasti dari perusahaan-perusahaan yang menjadi sasaran BKK atau Bursa Kerja Khusus itu adalah kita melakukan pendekatan ya, dengan lobby, kemudian melakukan MOU kerjasama. Nah, kemudian kerjasama itu kita lebarkan yang tadinya hanya sebatas prakrin, kemudian guru tamu, nah sekarang sampai ke rekrutmen. Nah kemudian rekrutmen jadwal sudah kita dapatkan, baru kita iklankan kepada kepada alumni ya kan, melalui WhatsApp group, kemudian melalui IG, melalui Facebook, kemudian melalui Telegram gitu. Nah, ya tentunya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati antara BKK dengan perusahaan bahwa ada peluang atau lowongan pekerjaan ya dari perusahaan tersebut untuk alumninya ya kan, kualifikasinya, kemudian dibutuhkan perempuan laki-lakinya berapa atau jurusan apa saja. Nah itu kita sepakati sesuai dengan MOU. Kemudian jadwal sudah disediakan, kemudian baru kita laksanakan open rekrutmennya seperti itu sampai dengan penempatan. Dengan penempatan. Iya. Gitu. Oke, kalau strategi dari BKK SMK Karyabahana Mandiri 2 ini apa Bu untuk menyalurkannya? Ya, strateginya yang pertama ya kita melakukan treasure. Treasure itu penelusuran atau pemetaan dulu. Ya, pemetaan harus mulai, memang baru awal ini kita mulai dari kelas 10 ya kan. Kelas 10 kita buat pemetaan mengenai bakat minat ya kan. Di kelas 10 ini minatnya mau kerja mau kuliah. Sebenarnya untuk SMK ini memang arahnya lulus adalah harus bekerja ya kan, harus bekerja. Jadi yang memang dari awal kita tekankan untuk bekerja, makanya dari mulai kelas 10 itu kita buat
kita buat pemetaan, kemudian mulai diawali dengan soft skill dulu. Makanya soft skill dari industri itu kita undang guru tamu untuk soft skill kelas 10 persiapan masuk dunia kerja, yaitu prakerin. Kemudian kelas 11 pemantapan mau arah PKL itu kita datangkan lagi guru tamu, kemudian sudah siap untuk kerja di industri. Kemudian kelas 3 soft skillnya adalah dipersiapkan untuk siap bekerja setelah lulus gitu. Jadi pemetaan yang kuliah kita petakan, yang kerja juga kita petakan, tetapi kita akan sangat menyarankan kepada siswa-siswi untuk lulusan SMK itu bekerja dulu, bekerja dulu karena memang dipersiapkan untuk masuk dunia kerja. Kemudian yang setelah bekerja baru kita sarankan nanti kalau mau kuliah terserah silakan, karena memang ada kampus-kampus yang membuka kelas karyawan seperti itu. Oke. Kalau kegiatan BKK saat ini tuh apa aja ya, Bu? Saat ini BKK memang sedang melakukan beberapa rekrutmen yang saat ini sedang yang akan berjalan, yaitu seperti Yasundi yang kemarin kita sudah selesai melakukan rekrutmen, kemudian PT CNC, kemudian Mayora, ya kan, yang akan datang itu adalah Epson sama Yasundi akan rekrutmen lagi, CNC akan merekrut lagi. Jadi sampai dengan saat ini sudah 6 perusahaan yang melakukan rekrutmen gitu, di BKK. Dan akan terus membuka peluang-peluang kerja bagi alumni dan mempersiapkannya untuk yang calon alumni yang untuk 2022-2023. Oke. Gitu, ya. Kan tadi udah dijelasin ya, Bu, tentang apa itu BKK, kegiatannya apa aja, bagaimana cara menyalurkannya. Nah, kira-kira Ibu ada pesan gak sih buat calon-calon alumni untuk BKK ini? Untuk calon alumni SMK Karya Bahana Mandiri 2 yang tentunya membawa yang tadi dari 5 kompetensi kalian, ya tentunya persiapkanlah diri kalian untuk masuk dunia kerja sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Ya, seandainya memang kalian menginginkan suatu perusahaan X, ya tentunya kalian harus memahami betul perusahaan itu kriterianya seperti apa, ya kan. Jadi harus mempersiapkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, tentunya hal tersebut kita informasikan kepada calon alumni melalui pelatihan dan soft skills seandainya memang nanti keterbatasan BKK, sehingga kita akan mendatangkan guru tamu dari industri untuk membuka wawasan mereka, membuka cakrawala berpikir mereka, kemudian akhirnya mereka akan menentukan sikap bahwa anak tersebut atau calon alumni tersebut akan bergabung dengan perusahaan mana. Nah, itu akan dipersiapkan mulai dari dini gitu. Kemudian pelatihan supaya nanti ketika dia mengikuti open recruitment atau rekrutmen itu, ya intinya sesuai yang mereka harapkan lah. Jadi intinya mau rekrut ikut tes lulus, ya kan. Memang targetannya adalah sekali tes lulus, ya kan. Belum lulus berarti 2 kali, 3 kali dan sebagainya. Coba kita terus persiapkan, ya. Kita kuatkan mental anaknya dulu gitu. Baik, teman-teman, jangan lupa diingat terus pesan-pesan dari Bu Mini, dan semoga informasi yang diberikan oleh Bu Mini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Mini udah hadir di acara podcast kita. Sama-sama. Oke, segitu aja dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel YKBM Smart School untuk mengikuti kegiatan-kegiatan terbaru kita. Jangan lupa di like, komen juga. Dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Production Content Creator. Bye-bye.